Monggo Bapak Ibu kalau ada. Pak Yopi. Izin bertanya Pak Yopi. Monggo Pak. Beberapa saat yang lalu saya ikut pelatihan yang terkait dengan penulisan artikel Scopus dan info beberapa forum juga begitu. Beberapa penulis itu pada awalnya dia banyak melakukan riset-riset kualitatif begitu. Sudah melakukan mengajukan apply tulisan tapi berkali-kali tidak diterima. Tapi kemudian dia mencoba kualitatif, itu lebih banyak diterima gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah di Scopus itu lebih disukai yang riset-riset kualitatif, di mana data-data yang didapatkan dari riset itu bersifat unik dibanding model kuantitatif yang generik gitu. Jadi tidak membahas sampai pada level subjek pengalaman informan. Begitu Pak Yopi, matur nuwun. Mungkin Ibu Bapak yang punya pengalaman yang lain boleh sharing ya terkait respon dari Pak Al ya. Nah, kalau ini berdasarkan pengalaman saya ya Pak Al, mungkin teman-teman juga boleh sharing. Ya mungkin sudah pernah publikasi di jurnal-jurnal internasional. Kalau dulu saya pernah pengalaman waktu saya pertama kali jadi dosen ya Pak Al. Saya ngajak kerjasama dengan teman saya, itu dia PhD di Denmark. Nah, kemudian penelitian saya kuantitatif ya, penelitian kuantitatif dan lebih ke arah eksperimen gitu. Nah, di apa ya istilahnya dalam tanda kutip, bukan disepelekan enggak, tapi dia bilang apa namanya, Pak Yopi, saya mengundurkan diri dari kolaborasi karena saya pertama dia karena di Eropa ya, di Europe itu dia merasa penelitian ini itu tidak banyak dikonsumsi oleh orang-orang Eropa. Itu versi dia ya. Nah, karena beliau kan kuliah di Eropa. Nah, kemudian ya saya sempat berpikir apakah betul gitu ya, apakah betul beliau mengatakan seperti itu image saya hampir mirip dengan image dari pembicara yang Pak Al dengarkan tadi. Nah, tetapi selang beberapa tahun menjadi dosen, kan saya juga meneliti dan publikasi. Nah, selama saya membaca penelitian akhir-akhir ini itu saya senang survei Pak Al. Jadi 3 tahun terakhir ini itu saya selalu menghendaki teman-teman mahasiswa S1 yang mengambil mata kuliah penelitian dengan saya, itu saya ajak mereka praktek, tetapi penelitiannya itu yang cepat, murah dan tidak perizinannya tidak terlalu ribet. Nah, saya minta mereka untuk survei, kalau nggak survei ya penelitian kayak penelitian evaluasi buku teks, evaluasi kurikulum, kemudian ada juga yang kualitatif pun saya minta mereka untuk membuat fokusnya itu ke orang tua di sekitar rumah mereka. Nah, intinya gini Pak Al, dalam perspektif sudut pandang pembicara yang mengatakan seperti itu, mungkin dibilang iya ketika bidang keilmuannya itu memang mengarah pada jurnal-jurnal yang berbau-bau yang lebih mendalam gitu ya, riset-riset sosial. Nah, saya kurang tahu kan keilmuannya beliau seperti apa, kan nggak tahu.
Nah, tetapi tidak benar ketika itu digeneralisasikan ke jurnal-jurnal yang lain. Nah, karena jujur Pak Al, 3 tahun terakhir ini saya sering menggunakan survei dan alhamdulillah bisa terwadahi gitu ya. Dan itu penelitian kuantitatif. Nah, saya juga banyak menemukan penelitian tentang eksperimen. Nah, hanya saja Pak Al dan teman-teman, kalau penelitian eksperimen itu memang tidak hanya sekedar ini ya 3 kali pertemuan selesai gitu ya. Kemudian jadi bisa intervensinya itu dia bisa 1 semester misalkan. Meskipun 1 semester itu dilakukan hanya beberapa kali dalam 1 semester itu. Dan kemudian kelemahan kita itu tidak menjelaskan intervensinya kalau eksperimen itu. Nah, kalau di jurnal-jurnal itu menghendaki intervensi yang detail terkait apa namanya intervensi kita seperti apa. Jadi kalau jawabannya diminta apa ya? Tadi dibilang apakah nanti itu lebih ke condong ke kualitatif, sebagian besar yang diterima tidak juga ya Pak. Ya. Tergantung ruang lingkup jurnal itu. Nah, jadi nanti kita bisa diskusikan Bapak Ibu contoh-contoh jurnal yang mungkin bisa jadikan rujukan terkait pola-pola penelitian yang dia terima. Jadi memang kita itu harus melihat itu sih Pak Al. Misal nih, saya pernah meneliti tentang, saya pernah terbit di MTRG, Mathematics Teaching Research Journal. Saya juga lihat di sana publikasi-publikasinya. Ya, bagian besar karena ada teaching, berarti sebagian besar itu kan eksperimen. Nah, saya lihat di publikasinya di isu-isu yang dia terbitkan itu memang benar, hampir semua eksperimen, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Jadi tergantung ruang lingkup jurnal salah satunya. Kalau jurnal batasi, ada juga jurnal yang saya kira tidak bisa generalisasi Pak Al ya. Ini suara saya terputus-putus kah? Tadi sempat terputus Pak. Sekarang putus lagi Pak. Sempat terputus tadi Pak. Jadi itu Pak Al ya, dari apa yang saya alami dan ya sebelum ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin ada feedback dari Pak Al, dipersilahkan. Kalau tidak ada, monggo kalau teman-teman yang bertanya atau mungkin terkait riset yang sedang ditulis, silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya ya mungkin saya coba mendiskusikan mungkin contoh-contoh tadi ya yang dikatakan apa benar di jurnal itu hanya kualitatif. Nah tadi kan saya jawab tidak. Izin Pak, mungkin sedikit. Ya, monggo Pak. Ya, terima kasih merespon pertanyaan ya atau mungkin permintaan pendapat dari Mas Al-Muntaqo tadi. Memang kalau kita melihat di beberapa jurnal di Asia Tenggara ya, itu kalau beberapa cerita narasumber ya di beberapa workshop itu mengatakan ada beberapa pengalaman menarik memang di aspek metode, karena ini masih membahas metode, terutama yang kualitatif, karena dinilai kualitatif secara konten materi itu lebih memiliki novelty Pak. Mungkin itu kami juga karena belum melakukan riset disertasi ya, jadi masih ngambang soal riset yang agak
dalam dan serius ya. Mungkin apakah di jurnal-jurnal baik yang rumpun pendidikan, humaniora ataupun yang berbasis FMIPA ya, saintifik, itu lebih mengarah ke temuan yang bersifat kebaruan yang itu didominasi yang konon ya, itu di aspek kualitatif, atau yang bergenre berbau teknologi kekinian. Jadi itu juga cerita beberapa para narasumber itu kalau lebih disukai para reviewer itu yang berbau teknologi dan FMIPA saintifik, Pak. Maka banyak yang mengatakan, makanya guru besar itu banyak dari FMIPA gitu, karena skopusnya banyak yang diasep daripada yang rumpun pendidikan, sosial humaniora seperti itu, Pak. Itu mungkin juga pendapat perspektif ya, tapi mungkin Pak Yopi nanti bisa memberikan pencerahan, karena kami juga ini kan rumpun pendidikan di pendidikan dasar, meskipun nanti ada konsentrasi bahasa, matematika dan yang lain seperti itu, Pak Yopi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamidullah. Gini, misal nih saya sebagai editor, dulu pernah jadi editor di jurnal di Turki, kemudian saya cabut untuk tidak lagi ya. Memang kedalaman itu pasti Pak Hamid ya, kedalaman dari apa yang kita bahas itu pasti. Apakah selalu kualitatif itu menonjol dari segi kedalaman? Kalau dibilang iya, tetapi bukan berarti kuantitatif tidak. Nah, jadi memang yang dilihat itu lagi-lagi itu pertama dilihat dari title-nya itu cocok dengan ruang lingkup jurnalnya apa tidak. Setelah title-nya itu sudah terlihat, oh ini ruang lingkupnya sama, akan dilihat abstraknya. Nah, di abstrak itu istilahnya pembaca di ruang lingkup scope jurnal itu kita kira tertarik apa enggak. Nah, ini keputusan editor ya. Jadi keputusan editor pertama kali ketika Nah, tertarik apa enggaknya itu editor memutuskan lagi-lagi pertama bukan kedalaman dulu, tapi adalah isunya, trennya, isu dan trennya. Ya. Jadi akan dilihat kira-kira misalkan Bapak Ibu kira-kira misal tentang literasi kritis ya. Isu ini itu menurut editor apakah memang layak untuk dibaca oleh konsumen mereka. Nah, itu editor yang menentukan. Nah, yang kedua tentu saja adalah ketika editor melihat ini itu adalah isunya baik, kira-kira itu implikasinya itu berguna bagi lebih banyak istilahnya implikasinya itu lebih detail dari segi misalkan pembuat kebijakan atau mungkin intervensi selanjutnya, atau mungkin topik-topik selanjutnya, atau mungkin peneliti yang ingin mengkaji selanjutnya, itu kira-kira dari implikasi penelitian itu bagus apa enggak gitu ya. Nah, baru dilihat dari aspek reviewer. Nah, itu tadi editor ya Pak. Jadi editor itu screeningnya itu. Kalau udah biasanya langsung di forward ke reviewer. Nah, reviewer inilah yang akan melihat itu tadi. Kalau Bapak tadi bilang kedalaman, kalau saya bilang pertama adalah yang dilihat adalah metode. Jadi pertama itu reviewer akan melihat metode. Metodenya itu saintifik apa enggak? Ya, maksudnya itu jadi misalkan pertanyaan penelitiannya ini
metodenya ini itu bisa direproduksi enggak gitu loh. Direproduksi itu maksudnya itu pembaca itu bisa melakukan hal yang sama dengan kita dengan si pembuat artikel itu enggak. Jadi memang kalau enggak ada informasi secara detail dari bagian metode itu biasanya reviewer itu kan dia hanya memberikan memberikan saran, ditolak, diterima atau direvisi dengan perbaikan yang minor atau mayor. Nah, kalau metodenya itu tidak bagus, biasanya kalau saya sebagai reviewer saya akan sudahi ya, saya tidak akan membahas yang lain. Nah, misalkan saya contohkan saya yang review di jurnal ini ya Bapak Ibu, bentar. Jadi sebelum saya tampilkan, jadi di bagian metode itu pertama bisa direproduksi oleh orang lain apa enggak, kemudian saintifik apa enggak, tepat apa tidaknya menjawab pertanyaan penelitian, ya. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu punya ada intervensinya, ya, itu intervensinya seperti apa harus dijelaskan secara detail ya. Jadi kadang-kadang misalkan Bapak Ibu misalkan fase eksperimental misalkan. Nah itu berapa kali pertemuannya, kemudian setiap pertemuan itu bahas apa, ya, itu bahkan perlu dijelaskan secara detail, bahkan pakai tabel. Ada yang pakai tabel, ada yang pakai memang intervensinya dibuat narasi, pertama ini, kedua ini, ketiga ini, dan seterusnya. Nah, jadi apakah menjawab pertanyaan penelitian tadi dilihat dari termasuk analisisnya, ya. Nah makanya itu berhubungan dengan saintifik tadi, apakah misalkan pertanyaannya itu adalah seharusnya dijawab regresi dalam analisis, tetapi kok dianalisis misalkan menggunakan korelasi misalkan. Nah itu udah selesai gitu. Jadi baru ya, karena kalau metode di akhir kita capek ya, karena kalau ngoreksi pendahuluan pembahasan itu kan lebih susah ya, lebih harus baca waktu yang lebih banyak gitu loh. Nah baru kedalaman itu dilihat dari apa, dari pendahuluan dan pembahasan. Nah, jadi di pendahuluan itu harus ditemukan benar-benar istilahnya novelty dari riset kita itu apa. Nah, sebentar ya, ini coba saya dulu saya pernah mereview di salah satu jurnal itu ya, karena saya di bagian metode ndak begitu srek gitu ya, saya bilang setelah ini saya nggak meneruskan di bagian yang lain. Bentar, Bapak reviewer.
mungkin Bapak Ibu sambil menunggu kalau mungkin ada feedback dari teman yang lain yang punya pengalaman bisa sharing terkait pertanyaan Pak Hamid. Yang jelas saya masih samar-samar ya dengan pertanyaan Pak Hamid tadi, detailnya seperti apa pertanyaannya, tapi ingin saya terjemahkan sebagaimana kelanjutannya dari pertanyaannya Pak Al tadi. Nah, jadi di sini itu saya itu enggak ada ya, S3 penulisan artikel dulu ada, kok enggak ada itu hilang kemana enggak tahu. Ya, jadi makanya tadi saya tuh nyari-nyari linknya di mana gitu. Saya masuk link di Pak Rois, minta tolong nanti di deskripsi grupnya diganti link yang ini ya. Pak Rois hadir ya? Enggak ya? Jadi apa ya, kemarin itu saya nge-review di jurnal ini. Nah, saya lupa ya coret-coretannya ini tentang apa kemarin, tapi saya tulis di sini ya. Jadi intinya ini ya. The validity and reliability in the station are questionable. Jadi intinya validitas dan reliabilitas penelitian ini itu dipertanyakan ya terkait apa namanya, analisisnya ya. Analisisnya tadi udah saya coret-coret terkait apa namanya di bagian metode. Ini udah 2 tahun yang lalu, jadi saya agak lupa di bagian mana sehingga kok saya meragukan itu. Nah, sehingga ketika saya bilang bagian bab 3 itu adalah enggak apa ya, questionable tadi, sehingga saya membatasi perhatian saya pada ini, sehingga saya tidak melanjutkan ke bagian yang lain ya. Dulu kemudian gini, kalau penelitian survei itu memang sampelnya harus banyak gitu ya. Kalau sampelnya kecil itu nanti akan diklaim ini itu sebagai sebuah pilot study, sehingga Bapak Ibu harus mengirimkan ke jurnal-jurnal yang menerima pilot study. Ya, ada beberapa jurnal yang tidak ini ya menerima studi pendahuluan pilot study itu. Nah, itu. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini sampel yang apa ya? Sampel yang sedikit, tapi saya paksakan ya. Saya paksakan ke jurnal internasional. Seharusnya ini layaknya sih jurnal nasional ya. Tetapi ya saya itu ya kalau dibilang Scopus minded ya monggo, tapi ya apa ya? Ya karena memang kita dituntutnya ke situ. Sehingga saya ya harus ikut ke sana ya. Mengapa harus Scopus? Kemarin udah dijelaskan bahwa THE ya, Times Higher Education, itu pemeringkatan itu menggunakan database Scopus untuk pemeringkatan perguruan tinggi. Nah, ini Bapak Ibu, ini kemarin saya kirim ke jurnal di Rusia, tetapi ditolak. Bentar. Nah, jadi peran keterlibatan orang tua dan konsep diri dari anak dalam pembelajaran matematika secara online. Nah, dalam metode apa namanya? Nah, nih perhatikan, ini cuma 56. Ya saya paksakan keluar negeri lah ya. Coba gitu ya, bisa apa enggak? Jadi kemarin itu di ini Bapak Ibu di
Recording in progress. Nah ini sudah ditolak dari 3 reviewer, jadi agak mudah ya Bapak Ibu, 3 reviewer itu ya. Kalau 3 itu kalau ngerevisi tidak terlalu beratnya. Jadi di decline, alasannya dia kirimkan ke email alasannya. Nah itu tadi yang yang ditolak, yang artikel yang tadi. Tapi tidak disebutkan terkait sampelnya Bapak Ibu. Jadi artinya jurnal ini itu tidak mempermasalahkan terkait sampel, sehingga karena saya melihat juga di jurnal itu ada juga penelitian deskriptif yang sampelnya itu tidak banyak. Ya, penelitian survei yang tidak banyak. Nah, sehingga saya coba ke situ. Nah, mungkin Bapak Ibu kemarin itu saya kesalahannya itu memang di sini itu banyakkan bahasa literaturnya buku Bapak Ibu. Kenapa gitu? Karena yang nulis pertama kali kan mahasiswa. Jadi ini kan mahasiswa S1. Ini penelitian mahasiswa S1. Ya. Kerjasama dari UNS dan UNJ. Saya tackle, saya tulis saja, semua saya tulis, ya. Kemudian saya kirimkan. Nah di sini dulu itu masih buku-buku gitu ya. Dia kritik terkait buku-buku itu. Nah sekarang udah saya ganti dan mau saya kirimkan, ya. Kirimkan ke jurnal Q2, ya. Lagi-lagi Bapak Ibu pede aja ya. Jadi ditolak Q3 malah ke Q2 ya. Tetapi memang kita harus ini ya, percaya diri juga, tetapi mengukur jurnal ini itu layak apa enggaknya. Nah jadi misal nih kayak gini Bapak Ibu, intinya gini, kalau saya pertama gratis ya, itu yang saya cari. Pertama itu gratis. Yang kedua tidak ada orang Indonesianya. Bukan tidak ada, maksud saya tidak banyak gitu, tidak gerombol gitu loh. Coba Bapak Ibu lihat di Elementary Education Online, kemudian yang udah ditolak, yang udah diputus-putus itu loh. Nah kemudian IJI Bapak Ibu, nah UNY ini banyakkan ke IJI Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat kakak kelas Anda itu banyakkan ke IJI. Kemudian mana lagi ya yang banyakkan orang Indonesia itu. Nah, maksudnya itu yang banyak penulisnya orang Indonesia atau reviewernya Pak, maksudnya yang dimuat gitu. Penulisnya Pak. Bukan berarti saya meragukan kemampuan orang Indonesia, tetapi jurnal itu seharusnya mikir secara approach ya, bahwa ruang lingkup mereka itu kan berada posisinya di dunia ya. Masuk satu isu itu misalkan ada 9-nya orang Indonesia kan gimana ya, berarti memang kita itu ini ya, kita nyari yang mudah dan cepat dan bayar pokoknya cepat gitu. Nah caranya gini loh Bapak Ibu, buat bank data riset itu sebanyak mungkin, sehingga Bapak Ibu itu kalau ngirim ke jurnal, wes ora usah dipikir, ora usah ditunggu gitu ya. Contoh ini tadi Bapak, ini tadi itu 4 bulan atau berapa ditolak kan, tapi saya udah ngirim kemana-mana ya. Misalkan ke sini ya, ini ke Q1 Bapak Ibu, dan ini yang neliti mahasiswa, dan ini jurnal bagus Bapak Ibu. Nah silakan Bapak Ibu, saya tawarkan ini jurnal bagus, terindeks Scopus dan terindeks WOS ya. Nah dan gampang dalam tanda kutip ya, saya lihat itu papernya itu enggak terlalu sulit ya. Jadi banyak penelitian saya yang saya sebar sekali ini, misalkan 4 itu saya udah cari yang lain. Nah ini 1 orang udah. Nah ini mahasiswa semua Bapak Ibu, ini mahasiswa saya semua. Nah
Ini 4 orang yang yang review tadi. Kemarin itu 5 orang ya. 5 orang plus mengundurkan 1 ya. Ini review dari editornya ya. Tadi kemarin udah saya tayangkan kan Bapak Ibu. Nah, ada lagi jurnal yang lain Bapak Ibu. Jadi gitu Bapak Ibu triknya. Jangan ditunggu Bapak Ibu. Kalau ditunggu ya apa ya, kesel gitu ya kalau apalagi kalau ditolak. Nah, penelitian itu kecil-kecilan aja Bapak Ibu, dan ini ya, ini itu yang saya ceritakan tadi loh. Orang tua yang mengajar di rumah. Bagaimana tantangan dan kesempatan kesempatan dia untuk memaksimalkan keterlibatan mereka di rumah. Nah, dan sampelnya itu cuma 8 orang dari tetangga-tetangga murid saya ini, si Tri Ainun, Putri Lanina, tetangga-tetangganya ini. Jadi gitu. Nah, memang harus melibatkan mahasiswa sekarang Bapak Ibu kalau mau penelitian itu ya. Jadi biar pekerjaan kita tidak konsep dari kita ya kan. Mungkin kalau proposal, kemudian pendanaan, kemudian laporan itu dari kita, tetapi untuk ke lapangan mahasiswa kan bisa diandalkan juga. Nah, begitu. Kalau bagaimana kalau guru-guru malah lebih mudah lagi karena dia kan menangani siswa sendiri di kelas. Ya, apakah jurnal PTK itu banyak diterima di jurnal-jurnal internasional? Banyak Bapak Ibu, banyak ya. Ya saya bisa contohkan, saya carikan tapi jangan sekarang ya. Waktunya nanti saya nyari agak terlalu lama. Banyak tapi saya bahkan jurnal namanya jurnal tentang jurnal khusus PTK saja ada ya terkait itu. Jadi memang tidak dibatasi metodenya Bapak, kecuali jurnal-jurnal tertentu itu memang dibatasi. Jurnal misalkan kualitatif misalkan dia udah nyebutin bahwa skop jurnal kami itu adalah metode kualitatif seperti ini. Seperti ini juga misalkan jurnal internasional review ini tadi ini skopnya itu ya pokoknya distance learning sama open learning. Selain itu ya nggak mau dia gitu loh. Nah jadi memang semua tergantung concern atau fokus dari jurnal-jurnal tersebut. Nah, jadi ini berhubungan dengan ya online learning, open learning, jadi itu. Nah, jadi monggo Bapak Ibu kalau mau diskusi bertanya terkait pengalaman-pengalaman sembari Bapak Ibu berprogres ya. Ya, saya ulangi setiap kali pertemuan, tetap Bapak Ibu kalau bisa berprogres. Sehingga nanti ketika di pertemuan ke-16 ya 17 ya, saya kasih waktu sampai pertemuan ke-17 itu sudah dikirim. Nah, silahkan di screenshot bukti editor menanggapi kiriman Ibu Bapak. Nah, kalau sudah dikirim dan di jurnal yang jangan yang questionable ya Bapak Ibu ya. Nanti saya coba petakan Bapak Ibu ke jurnal yang mana itu saya coba lihat. Ini contoh jurnal jurnal yang patut dipertanyakan Bapak Ibu. Contoh-contoh jurnalnya ini. Nah ini sementara waktu Bapak Ibu jangan ngirim ke Turki dulu ya. Nah jadi semenjak politiknya pecah ya di Turki itu semua dijual ya. Jadi jurnal-jurnal yang ada di Turki itu dijual ya. Jadi usahakan jangan ke Turki dulu. Apakah semua jurnal di Turki seperti itu Pak? Enggak sih, tetapi daripada ya. Contoh ya Bapak Ibu saya kasih misalkan Bapak Ibu kan education ya.
education. Ya mungkin kalau Bapak Ibu ada yang psikologi, nanti bisa kita cari bersama. Kita batasi jurnal ya. Nah, kita mau yang mana, open access apa enggak gitu ya. Kalau mau open access ya only open access ya. Nah, open access itu ada yang berbayar, sebagian besar berbayar. Saya ulangi ya, open access itu sebagian gratis, sebagian besar berbayar. Kenapa berbayar kalau open access itu? Ya karena ya mereka kan biasanya terkait apa namanya pembayaran terhadap apa namanya macam-macam ya terkait produksi dari artikel itu lah. Kalau yang non open access, apakah itu juga tidak dibayar? Kalau reviewer tidak dibayar ya Bapak Ibu. Tetapi kan produksi itu tidak hanya dari reviewer ya. Kalau yang non open access itu dia bayarannya dari mana? Dari ketika Bapak Ibu kan nggak bisa baca ya kan, Bapak Ibu harus bayar dulu baru bisa baca kan. Nah sehingga itu bayarannya dari situ ya. Jadi sama aja Bapak Ibu, bedanya penulis mau bayar tapi dipakai banyak orang, atau penulis gratis apa namanya bahkan dia sendiri pun artikelnya dibatasi Bapak Ibu. Jadi dia hanya dibatasi 6 bulan atau berapa bulan gitu, sehingga setelah itu dia juga nggak punya akses lagi gitu. Itu kalau yang jurnal-jurnal non open access ya. Nah kemudian Bapak Ibu kalau saya ditanya, Pak, yang open access atau yang non open access? Kalau saya merekomendasikan yang open access ya. Kenapa? Ya karena lebih banyak yang baca, lebih banyak manfaatnya. Ya toh? Kemudian tetapi yang gratis. Nah, Bapak Ibu, yang gratis. Susah itu, Pak. Nah, iya, susah. Enggak apa-apa, Pak. Ya gini Bapak Ibu, ini kita harus ini ya, mawas diri bahwa saya mungkin kalau kesini langsung saya enggak mampu misalkan. Saya enggak mampu, ya jangan kesini dulu. Nah, tetapi tidak semua jurnal Q1 ini apa ya Bapak Ibu, penelitiannya itu yang wah-wah, yang apa ya, membutuhkan dana besar enggak. Contoh kayak gini Bapak Ibu. Ini tadi yang saya bilang saya masuk ke sini ya. Internasional jurnal apa tadi, yang ini atau yang mana ya tadi ya, saya lupa, pokoknya Q1 Bapak Ibu sama kayak ini kayaknya. Nah kemudian ini juga gampang Bapak Ibu menurut saya ya. Dan saya belum publish di sini Bapak Ibu. Saya bilang gampang itu artinya apa? Saya melihat yang publikasi di situ gitu loh, yang publikasi di situ saya lihat paper-papernya gitu loh. Nah, makanya saya bilang tidak terlalu susah. Nanti saya share deh Bapak Ibu jurnal, detail jurnalnya yang saya sudah kompilasi, sudah saya buat Bapak Ibu. Kemudian, nah ini mulai ke Q2, ini kan jurnal-jurnal Turki. Nah Bapak Ibu misalkan ini ya, Bapak Ibu ke Turki. Ini semua sudah ada yang discontinue, ada yang, nah perhatian Bapak, ini sudah dijual semua Bapak Ibu. Ini dijual, ini dijual, ini dijual. Ini dulu itu dari kampus loh Bapak Ibu. Ini semua dari kampus kemudian dijualin. Nah ini dilaporin dulu oleh teman saya yang ini. Setelah itu di blacklist. Mana yang elementary education online ya? Nah ini. Jadi kita bisa kok Bapak Ibu bilang ke admin Scopus bahwa jurnal ini itu tidak benar. Tidak benarnya begini, sehingga nanti akan dievaluasi Bapak Ibu. Dan benar juga teman saya itu tanya, begini kok jurnalnya begini lah. Kemudian si pihak admin pihak jurnal ini sedang dalam evaluasi kami gitu ya. Ada itu forward emailnya ke saya, itu ada.
Ini semua berbayar semua Bu kalau di Turki itu. Ya, ada yang masih bagus, ada yang masih bagus, tapi saya sarankan jangan yang berbayar ya. Nah ini kalau saya lihat ini yang apa ya, cenderung sedikit ini itu mana ya? Kok saya juga nggak berani menyarankan Bapak Ibu ini yang ini misalkan. Saya nggak berani ya, karena saya takut kalau di Turki itu nanti takutnya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, mulailah terbitnya itu ke jurnal ini East Europe ya. Nah itu sedikit mudah. Kalau yang Western agak susah. Kemudian ke jurnal-jurnal di Middle East ini, tetapi memang harus di ini ya Bapak Ibu, harus ditelaah betul-betul mana jurnal yang bagus dan tidak. Nah, ini contoh yang questionable kayak gini Bapak Ibu. Misalnya saya kasih contoh ya, misalkan ini ya. Nih, European Journal of Contemporary Education. Ini jurnalnya itu dulu bagus ya, langsung Q2. Tapi lihat Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu searching di jurnal ini semua bahasa Indonesia. Semua bahasa orang Indonesia. Ya, ini bagus. Nah, kemarin saya masuk ke sini, Journal of Teacher Education for Sustainability. Tapi ini via email ya, via email itu kadang-kadang saya juga masih ragu ya. Nah, ini itu masih free Bapak Ibu, yang ini tuh sebagian besar free dan open access, kan enak Bapak Ibu. Kalau free dan open access itu kan enak. Nah, jangan yang ini Bapak Ibu. Nah, kemarin saya ngirim ke sini ditolak ya. Yang saya rekomendasikan tidak masuk itu di ini bukan yang mana ya? Siprut gitu ya. Ada tulisan Siprut gitu ya. Nah, kenapa saya tidak rekomendasikan? Karena pertama dia itu dari universitas, kemudian jadi nggak tahu dijual apa ditukar gulingkan atau gimana. Itu jadi independen dan berbayarnya mahal, tidak disampaikan di web. Nah itu penting Bapak Ibu, kalau nggak disampaikan di web itu nggak usah. Nah ini bagus Bapak Ibu, yang ini Croatian Journal of Education ini bagus. Tapi cuma Q4 ya. Yang mana ya Siprut itu? Kok nggak ada ya? Nah ini Siprut Journal Education Science. Nah jadi hindari jurnal-jurnal yang kayak gini Bapak Ibu. Bukan ini ya. Jadi menurut saya, tapi kadang-kadang ini ya tergantung niat Bapak Ibu ya, tujuannya apa ya. Wah Pak, aku pengen cepat lulus ya, jurnalnya bawa predatory, pokoknya cepat lulus ya, itu niat dan tujuan Ibu Bapak ya, saya tidak melarang. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu saya tegaskan bahwa jejak digital itu tidak bisa dihapus ya. Nah, jadi kalau bisa itu ya jangan ini ya. Ini semua orang Indonesia bisa dilihat ya. Yolanda, Henny, Sri Setia, ya, Agustin. Wah, terus banyak gitu loh Bapak Ibu. Nah, jadi ini nggak disebutin bayarannya. Gitu loh, yang enggak bagus juga itu kata Jeffrey Bill ya. Yang punya yang pernah mencetuskan Predatory Journal itu, salah satu ciri jurnal predatory itu adalah tidak menampilkan publishing artikel processing fee, tetapi tahu-tahu diminta kayak di IG itu juga termasuk Bapak Ibu. Ya, IG itu satu mobil ya, satu motor loh. 24 juta atau 21 juta gitu. Nah, kalau ini masih 10 jutaan lah ya. Tapi kayaknya saya kira saya mending saya beli motor ya. Beli motor untuk Bu
Bu Indriana misalkan, daripada saya kasih ke orang. Gitu ya Mbak Indriana ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus selektif ya. Nah, termasuk jurnal-jurnal yang diterbitkan di sini ya. Kita lihat aja jurnal-jurnal yang diterbitkan di sini itu apa saja penerbitnya. Ini semua sudah tidak bagus menurut saya. Nah, ini udah ada tulisan artikel processing fee. Coba kita lihat benar sudah ada ininya enggak? Kalau sudah ada ya berarti bagus ya, berapa dolar gitu. Sebelumnya itu dia enggak jelas. Ini bukan ini. Oh, ini sudah dijelasin Bapak Ibu. Nih 550 euro. Berapa ya 550 euro itu? Kalau dulu nggak dijelasin Bapak Ibu. Nah, jadi intinya banyak Bapak Ibu itu. Jadi pilihan pertama kalau makanya saya di buku saya itu saya tulis mau open access atau non open access. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian penerbit komersil atau penerbit apa namanya bentar saya bukakan, saya lupa di asosiasi universitas atau penerbit komersil. Ya ini Bapak Ibu mau pilih mana, asosiasi kah, universitas kah, atau yang komersil. Itu saran-saran saya juga sudah saya sampaikan. Nanti coba kita lihat. Kalau saya menyarankan yang pertama itu memang pilihan ada di asosiasi. Ya, tetapi Bapak Ibu yang asosiasi itu susah. Kayak NCTM, kemudian APA, ya, itu jurnal-jurnalnya wahid-wahid semua, Q1 semua. Nah, sehingga kita downgrade ke universitas. Kenapa saya menyarankan ke universitas? Ya, penerbitnya ke universitas. Kalau universitas itu membawa nama baik institusi dia kan. Jurnalnya tidak bagus. Ya, kemudian terkendala predatori ciri-ciri predatori milik teridentifikasi ke jurnal itu juga melekat ke universitasnya. Jadi nama baiknya juga tercoreng. Sehingga ini itu menjadi opsi yang Bapak Ibu harus ini ya. Opsi utama ya. Opsi utamanya itu adalah universitas. Nah, opsi pertama boleh asosiasi silakan, tapi yaitu tadi susah. Nah, bedanya bereputasi dan meragukan itu ya tadi salah satunya adalah berbayarnya mahal. Ya, reviewnya cepat. Nah, Bapak Ibu kalau ke situ tadi, Ciprut tadi itu cepat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau niatnya tidak untuk ini tapi niatnya untuk cepat-cepat silahkan. Terus penerbit Eropa, Amerika atau Asia. Kalau saya merekomendasikan tadi kan Eropa Timur dulu, gitu. Nah, cari penerbit Eropa Timur dulu. Nanti saya bagikan Bapak Ibu jurnal-jurnal itu, tidak usah khawatir. Silahkan Anda milih jurnal yang saya pilihkan untuk masuk ke sana. Dan itu saya pilih yang free, ada yang tapi ini ya yang agak enak gitu ya. Yang questionable juga sudah saya ini ada di WA saya, nanti saya forwardnya. Nah, jadi itu pertanyaan bukan jawaban ya, tapi diskusi dari apa yang ditanyakan teman-temannya terkait penerbitannya. Jadi Bapak Ibu itu yang penting ada tulisan dulu Bapak Ibu, sehingga memang kayak gini itu saya planningnya itu di akhir sebenarnya Bapak Ibu. Ngomong seperti ini itu detailnya itu di akhir. Karena yang penting ada tulisan. Jika Bapak Ibu tidak ada tulisan memang ya waktu itu saya bilang sama kolega saya ketika ngajar ini Pak PR ya, Pak PR 3,
kalau bisa memang sebagian beliau-beliau ini kan dosen, meskipun ada pun yang guru ya. Biasanya kalau dosen itu punya database penelitian, ya kan. Bapak Ibu kan juga dituntut meneliti toh. Nah, karena dosen itu kan kewajibannya meneliti. Nah, saya bilang, Prof, saya targetnya kalau S1 itu kirim, maksudnya S3 juga kirim gitu ya. Nah saya bilang gitu toh. Jangan Pak Yopi, kasihan. Nah, kirim aja. Ya udahlah. Jadi Bapak Ibu, kalau beliau menghendaki hanya draft, tapi saya tidak mau ya kalau hanya draft ya. Nah, sehingga saya meminta kirim Bapak ya. Kalau nggak kirim nilainya tidak bulat ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau belum kirim nilainya tidak bulat. Ya bisa E, bisa D ya kalau tidak bulat itu ya. Jadi monggo Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu. Yang penting kalau Bapak Ibu kirim, tapi ya ngirimnya itu jangan yang ini ya, mempermalukan Ibu Bapak ya, masuk bahasa Indonesia dikirim gitu ya. Jangan gitu. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu, dipersilahkan Bapak Ibu ya. Coba ini bisa enggak? Nah, kayak gini itu penting Bapak Ibu. Ini itu namanya cover letter. Ya. Kayak gini itu harus Bapak Ibu ketahui. Kalau ngirim ke jurnal-jurnal yang wahid, kayak gini itu harus ada namanya cover letter. Nah, ini cover letter untuk yang sudah direvisi. Nanti itu sebenarnya di akhir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang penting itu ada artikelnya yang sudah selesai. Nanti ini itu gampang. Apa ya istilahnya, contohnya seperti apa tak kasih tahu gitu. Ini saya contohkan yang discontinue elementary education online. Dulu bagus nih Bapak Ibu bisa lihat di sini itu kan. Ya, ini penerbitnya itu Ankara University dulu ya. Sekarang karena dijual-jual itu karena problem politik di Turki antara presidennya dengan salah satu petinggi ya yang jadi buron itu ya. Kan banyak kan universitas yang miliki itu kan yang yang lagi buron gitu ya, sehingga semua dijualin di apa ya, bukan dijualin itu ceritanya teman saya yang di Turki ya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan dipersilahkan. Pak Yopi, mohon izin. Yeah. Tadi saya mengirimkan artikel sudah lengkap, tapi berbelok sedikit dari yang sudah diplanningkan sebelumnya. Tadinya kan mau sistematik literatur review. Tapi saya beloknya enggak belok tema, tapi belok belok metode. Jadi saya sudah mengirimkan yang literatur review Pak, bukan sistemik. Nanti minta tolong masukan-masukannya ya Pak. Onje, kalau bisa disampaikan di akhir sebelum ini ya, sebelum pertemuan, bahkan jauh-jauh hari tidak apa-apa Bapak Ibu, insya Allah saya koreksi kok. Meskipun saya lebih kepada writingnya, kemudian nalar menulisnya. Kalau soal ini Bapak Ibu saya serahkan ke Ibu Bapak ya, soal keilmuan ya. Kalau keilmuan Bapak Ibu yang lebih paham. Kalau yang tadi Bu Hesti tadi ke literatur review ya, bukan ke sistematik ya. Yeah. Nah, ya monggo lah, saya
mungkin ada pertanyaan, kalau literatur review itu kira-kira bisa publish tidak di jurnal internasional ya. Nah itu memang Nah itu memang pertanyaan berat ketika sudah ada yang mengerjakan itu, sehingga ketika saya jawab itu takutnya ini ya. Nah jadi kalau biasanya Bu Hesti, misal saya sebagai seorang editor dulu ketika ngelola jurnal, bahkan sekarang juga ngelola jurnal, itu biasanya saya mengundang pakar untuk literatur review itu. Ya misalkan saya sampaikan jurnal kami butuh informasi tentang kepakarannya di apa. Misalkan saya Bu Hesti tentang critical literasi. Critical literasi ya. Ya, critical literate. Nah, jadi saya ngundang Bu Hesti. Nah, tapi coba nanti kita cari ya Bu Hesti yang jurnal-jurnal yang mungkin mau mengakomodir yang naratif ya. Mau dikoreksi sekarang atau nanti? Saya kira nanti aja ya Bu Hesti ya. Iya, nanti aja Pak. Itu sudah sampai ke daftar pustaka sih, tapi pasti banyak kekurangan, dan nanti saya minta untuk diberi masukan melalui track changing. Insya Allah Bu Hesti. Nanti mohon diingatkan ya kalau misalkan saya lupa. Matur nuwun Pak saderenge. Sami-sami. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan lagi, kalau mau ditampilkan juga dipersilahkan kalau Bapak Ibu mau menampilkan. Tapi sekarang saya khawatir saya tidak saya nggak mau kemana-mana. Saya lebih kepada penulisannya saja, soal pertanyaan penelitian seperti apa dan metodenya seperti apa, itu saya serahkan ke Bapak ya. Ya takutnya nanti saya kalau keilmuannya Ibu Bapak itu saya campuri ya, saya enggak dikira saya paham semuanya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau mau present apa yang Bapak Ibu tulis, dipersilakan. Izin tanya lagi Pak. Terkait dengan kemarin ya yang apa itu pertanyaan penelitian itu di beberapa yang Scopus yang keempat saya lihat beberapa template-nya itu ada dua versi ya. Jadi ada beberapa artikel yang dimuat tetapi tidak konsisten dengan template yang disediakan. Misalnya pertanyaan penelitian itu tertulis di akhir pendahuluan, ada yang seperti itu. Ada yang sebelum metode, jadi reset question kalau nggak salah. Jadi di situ ada subbab khusus yang reset question seperti itu. Ada sebelum metode kira-kira. Nah itu kadang kita itu harus manut template atau boleh gaya selingkuhnya boleh mengacu yang sudah dimuat di jurnal tujuan misalnya. Kemudian mungkin ini yang kelupaan kemarin tuh Pak, baiknya batasan minimal reset question itu kalau misalnya 1 boleh enggak kira-kira, karena itu nanti dibagi dari pertanyaan penelitian yang umum kemudian yang khusus. Misalnya yang khusus ada 3, tetapi yang kita pokok itu di satu pertanyaan. Misalnya di tulisan yang saya buat di sini itu tentang kompetensi digital guru SD misalnya di era revolusi misalnya. Nanti yang bagian yang lain misalnya berkaitan dengan
keterampilan mengajarnya atau menggunakan media itu Pak. Mungkin itu ya, ini kasuistik di beberapa jurnal sih Pak. Matur suwun. Terima kasih Pak Hamid. Jadi mungkin saya jawab yang kedua dulu. Tergantung peneliti itu mau penelitiannya itu mau menjawab apa. Nah, jadi tidak ada batasan mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak ada yang ini ya, tidak bisa si jurnal membuat batasan atau kriteria tertentu. Jadi memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kedalaman itu termasuk kedalaman aspek dari pertanyaan yang ingin dijawab, ya kan? Contoh misalkan Bapak Ibu itu membuat pertanyaannya misalkan tentang kayak gini Bapak Ibu. Saya contohkan ini, mohon maaf ini proposal yang belum jadi tapi saya coba sharingkan. Mungkin ini bisa apa namanya dibuat hanya satu pertanyaan. Tapi template-nya masih proposal ya Bapak Ibu. Jadi nah, jadi misalkan kayak gini judulnya. Saya membuat judul kayak gini. Kemampuan beradaptasi siswa sekolah dasar. Bagaimana keterkaitannya dengan pengaturan diri dan keterlibatan mereka di pembelajaran online. Ini tuh bisa saya buat satu ini kok Pak, satu pertanyaan penelitian kok. Tetapi ini tergantung style ini ya, stylenya Pak Hamid bagaimana. Apakah satu pertanyaan penelitian itu kan pasti bahasnya kan banyak Pak, kayak gitu tuh bahasnya itu kan hubungan. Saya lihat dulu hubungannya. Misal nih Bapak buat satu pertanyaan utama, lebih baik kalau saran saya ya, lebih baik dibuat kayak anak pertanyaan gitu. Dan itu dijadikan apa ya namanya subsection atau subbagian ya di hasil penelitian. Jadi hasil penelitian itu ada beberapa macam stylenya ya. Salah satunya adalah jawaban dari pertanyaan penelitian. Misalkan result. Yang pertama apa? Ada yang langsung menjawab pertanyaan pertama, misalkan bagian keduanya pertanyaan kedua, bagian ketiganya pertanyaan ketiga. Itu ini ya pola yang ada di bagian result ya. Nah, ada juga yang menjawab berdasarkan kronologi penelitian. Ya, kronologi penelitian ada yang seperti itu. Jadi macam-macam. Jadi apakah ada batasan? Saya bisa pastikan itu tidak ada batasan terkait itu, tetapi memang tergantung gaya Pak Hamid nanti mau menjelaskan di bagian hasil itu bagaimana. Ya, nanti itu akan terkait itu Pak. Misalkan hanya satu pertanyaan penelitian boleh. Tetapi di bagian hasil nanti bukan subbagian apa namanya polanya itu bukan pertanyaan penelitian atau jawaban penelitian, tetapi lebih ke kronologi penelitian. Nah, jadi saya juga pernah membuat satu pertanyaan penelitian. Sering malahan Bapak ya, sering menggunakan satu pertanyaan penelitian. Misalkan ini share semua ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa lihat Mendeley saya ya? Sakit Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa ya. Nah ini coba saya contohkan yang satu pertanyaan ya Bapak Ibu. Nggak tahu ya yang mana, saya lupa ya. Tapi coba ya. Ya saya bukai semua aja dah Bapak.
Nah ini satu pertanyaan penelitian Pak. Ya. Pertanyaannya cuma kayak gini. Hubungan parental involvement dan student engagement in online mathematics learning. Di pembahasan dan ini free Bapak Ibu ya. Pak, ya berarti ya. Nah ini berdasarkan deskriptifnya dulu, kemudian apa namanya, ini anak judul ya. Jadi tergantung ya Pak, itu kalau saya tadi membuat satu pertanyaan penelitian ya. Kalau ini banyak ini. Oh, berapa ini satu? Bentar. Ini juga satu pertanyaan penelitian. Jadi maksud saya itu enggak ini sih Pak, enggak ada batasan apa namanya, berapa pertanyaan penelitian. Ini proposal saya, kalau proposal saya buat detail Pak. Yang proposal kok EPA. Yang EPA ini saya buat berapa pertanyaannya? Oh ini malah 4 Pak. Oh jadi mirip kan ini, judul-judulnya mirip tapi saya buat 4, yang tadi 1. Ya waktu itu saya dapat ilhamnya berapa saya tulis Pak. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada ketentuan berapa gitu. Nggak ada. Ini dalam proposal saya buat berapa ini, 6 malan Pak. Nah ini padahal tadi sebenarnya buat, tetapi ini pertanyaannya cuma 1 sama aja sebenarnya. Saya lihat profilnya, kemampuan beradaptasi gimana dulu, kemampuan pengaturan diri bagaimana dulu gitu loh. Jadi tergantung kita kepada pembaca itu mau yang seperti apa. Tidak begitu masalah Pak. Yang penting tadi yang saya sampaikan, pertanyaan itu secara saintifik terjawab apa enggak dengan cara saintifik pula. Nah, jadi mau berapa pertanyaan itu tergantung peneliti. Nah, kemudian tadi pertanyaannya yang pertama apa tadi ya Pak? Aduh lupa. Ini Pak, di template itu ada anak judul ya. Anak judul khusus riset question, tetapi itu tidak ada. Sedangkan di template itu riset question itu ada, tetapi yang dimuat itu justru riset questionnya include di pendahuluan di bagian riset. Kados artikel jenengan tadi seperti itu. Nah, mungkin kita menganut yang template atau boleh diubah seperti yang sudah dimuat seperti itu Pak. Ya, kalau saya biasanya lihat pola yang ada di dalam artikel yang sudah publish. Ya. Oh, berarti kalau ini aja boleh, berarti memang tidak kaku. Ya, tetapi bagian itu harus ada, misalkan riset questionnya itu letaknya itu kalau saya lihat di sini, meskipun penulisannya berbeda-beda gitu ya. Jadi tergantung Pak. Jadi gini Pak, kalau Bapak Ibu mau kirim ke jurnal tertentu, lihat artikel-artikel yang sudah publish di sana. Itu sih trik yang pertama, dan itu kita bisa mengukur riset kita itu layak tidak di jurnal itu dibandingkan dengan artikel yang sudah publish di situ. Gitu loh. Kalau ini tadi Pak yang saya share tadi, jurnal The New Educational Review, kalau saya bilang gampang banget Pak jurnal itu Pak. Tapi teman saya itu kalau masuk selalu ditolak. Dan tidak hanya 1, 2, 3 ya. Ya saya kurang tahu kenapa. Nah kadang-kadang Pak sebagai editor itu memang ya, saya misalkan siapa sih Umar Yanjab itu, saya lihat dulu. Betul nggak Bapak Ibu seperti itu? Betul. Loh, gini loh Pak, semakin Bapak Ibu itu punya personal branding, Bapak Ibu itu punya publikasi baik, bagus, dan pakar di wilayah itu, orang pasti percaya kok. Misalnya nih, saya bimbingannya
bimbingan saya apa istilahnya promotor saya adalah John Piaget misal atau Piaget misalkan. Ya toh orang akan melihat wah ini yang nulis Piaget ya. Ya udah nggak usah walaupun nanti ada koreksi banyak tetap aja diterima Pak. Itu kan yang membuat diterima dan ditolak itu kan editor. Reviewer itu misalkan menolak semua secara iya implisit misalkan ini jurnal ini kekurangannya seperti ini banyak sekali begini, tetapi editor memutuskan ini bisa diperbaiki. Yes, dilihat dari kapasitas si penulis juga. Makanya personal branding itu penting Bapak Ibu. Bapak Ibu itu penting, daftar akun di ResearchGate itu penting, di Orchid itu penting. Itu personal branding sih menurut saya. Berarti itu ya Pak. Scholar. Nyuwun sewu, apakah editor yang khususnya editor Scopus itu juga mempertimbangkan harta intelektual ya, misalnya H-index kita, terus Orchid kita, Sinta kita atau di aspek yang lain Pak, apakah itu juga berpengaruh gitu loh? Kasihan teman-teman ini juga Pak. Kadang kalau di seminar atau workshop itu yang lebih cepat itu yang sudah punya ID Scopus ya, itu apakah mitos atau memang benar? Kalau kita kan belum punya kan repot juga Pak. Maaf Bapak Ibu, ini kamera saya tidak baik ya. Oke, Pak Hamid, itu bukan mitos ya. Jadi memang benar. Jadi mereka itu kayak punya ini ya, apa ya istilahnya kalau intelijen. Bukan, kayak mereka itu punya apa istilahnya apa ya? Link kayak gitu loh Pak. Jadi modelnya itu dan misalkan nih saya neliti tentang parental involvement, keterlibatan orang tua, saya pasti kenal siapa yang pakar di situ. Ya, ketika saya seorang editor, pakar itu masuk, kan ya, masuk ke jurnal itu. Kalau ditolak itu kok kayak malah salah saya ini apa? Jurnal saya rugi, Pak. Ya, jurnal saya rugi. Kenapa? Karena namanya pakar, ya, diakui kehebatannya misalkan. Itu sebagai adalah apa ya istilahnya kayak promosi ke orang lain dari jurnal saya dan trust ya, ini namanya trust Pak. Jadi saya percaya betul bahwa ini jurnal ini valid karena penelitiannya sudah bagus, ya kan Pak. Jadi itu memang sangat manusiawi menurut saya. Dan Bapak Ibu kalau di bidang psikologi itu ya orang-orangnya di lingkungan mereka, istilahnya perputaran mereka di APA itu. Ya, sehingga Bapak Ibu kadang-kadang orang Indonesia yang kuliah di luar negeri itu memang didorong ya. Biar apa ya tadi? Ya, linknya itu biar banyak. Ya, sehingga lebih apa ini. Tetapi setelah pulang ke Indonesia ya, tidak pakai nama beliau di belakangnya, itu kadang-kadang ditolak juga. Coba cek Bapak Ibu. Nah, itu kadang-kadang gitu Pak Bapak Ibu. Memang ya itu kadang-kadang kalau dibilang monopoli nggak tahu ya. Makanya kita cari yang tadi Pak, open access, yang gratis. Jurnal-jurnal yang besar kayak Elsevier, APA itu kadang-kadang ada monopoli kayak gitu Pak. Jadi apa ya, tidak semua ya, tetapi mereka juga melihat orangnya gitu. Jadi misalkan saya orang matematika kok membahas tentang STEM ya, meskipun saya terkait dengan STEM ya, dilihat publikasinya itu pernah neliti STEM orang gitu ya, orang pernah kok misalkan itu kalau penerbit besar sampai segitunya Pak. Nah, kalau yang saya sampaikan tadi yang mulailah ke jurnal-jurnal yang kita kan bangun identitas dulu toh, gak usah yang bagus-bagus dulu, enggak apa-apa ya. Namanya kita membangun, kalau dibilang Pak Hamid tadi kekayaan apa intelektual, bukan kekayaan intelektual ya, kekayaan publikasi, bagian dari itu Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi, kalau tidak ada mungkin ya kita akhiri. Itu Pak sekalian yang tadi nyuwun di-share, karena nanti kalau
kita kan ini mungkin teman-teman ngawur guys, termasuk saya tidak pakai template. Kalau misalnya yang dari Q2 atau Q3 lah yang mudah mungkin bisa di-share, nanti kita mandiri untuk menyesuaikan dengan template. Ngoten Pak, matur Pak. Nggih. Pun. Ada lagi Bapak? Mungkin sekarang aja saya share ya, nanti mungkin saya lupa. Nah, kalau setelah saya tutup pasti saya lupa. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu ya. Itu penilaian saya pribadi, subjektif dari saya pribadi, sehingga untuk kalangan Anda sendiri saja tidak usah di-share ke orang lain, karena siapa tahu ada yang tersinggung, misalkan publikasi di situ kok ini diklaim meragukan misalkan. Nanti kan bisa nuntut ke saya ya. Artinya itu penilaian subjektif dari saya. Ya meskipun penilaian subjektif, tapi saya lihat dari beberapa kriteria tertentu ya. Saya kira itu Bapak Ibu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada kita tutup. Jadi itu Bapak Ibu itu kurang rapi ya. Seharusnya kalau ditulis di Word rapi, itu saya tulis di ini jadi nggak rapi. Itu ada yang bagus, diawali yang bagus itu Bapak Ibu targetnya yang itu udah lumayan ya. Artinya itu free dan open access. Ada yang tidak ya, tapi menurut saya itu layak untuk dicoba. Kemudian ada bagus itu ada yang non open access, tapi saya lihat istilahnya kita bisa masuk lah gitu ya. Nah ada yang hati-hati ya, hati-hati itu ya bukan berarti saya mengklaim itu jelek ya, tapi ya hati-hati saja gitu. Kalau bisa ya cari yang lain. Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu ya kita akhiri. Ya, kita akhiri Bapak Ibu, semoga di akhir kuliah kita sebagaimana yang disampaikan di depan kuliah ya, di awal pertemuan targetnya adalah dikirim itu bisa terlaksana ya. Insyaallah ya, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi.